Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah ya, kita bisa bertemu untuk memasuki pertemuan yang ke-6 dari program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Sebuah program yang bertujuan ya, ingin membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab, karena nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, bukan orang Arab, agar bisa memahami Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah ta'ala. Bapak Ibu, mari kita awali ini pertemuan dan masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tamar ilmu kepada kita. Dengan doa yang Allah ajarkan kepada nabinya, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Tambahkan ilmu Quran. Pemahaman yang baik kepada kami akan Al-Quranmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, faham Al-Quran? Mudah, insyaallah. Faham Al-Quran? Mudah, insyaallah. insyaallah. Oke ya. Bapak Ibu, kita sudah belajar ya materi-materi dalam 5 pertemuan sebelumnya ya. Dan hari ini insya Allah kita akan mengulang materi-materi tersebut insya Allah ta'ala. Kita akan mulai hari ini ya dengan mengulang dulu kata-kata yang kita berikan warna merah. Ya. Apa itu warna merah Bapak Ibu? Kata-kata yang sering muncul secara umum banyak berulang. Yang banyak banget berulang. Di mana ini kata itu nantinya akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Dan dengan izin Allah telah dikumpulkan hanya dalam kertas ajaib ya. 1 lembar kertas ajaib saja. Nah ini ya kan? Sekitar 100 kata itu ya. Halaman 10 dan halaman yang ke-11 buku sekejap ya. Dalam ini pelatihan Masya Allah, insya Allah kita sudah pada menghafalkan ini, Masya Allah. Telah menghafalkannya untuk kertas saja bagian pertama. Ya. Kenapa demikian? Karena nanti kalau kita bisa menguasai yang warna hijau dan warna merah ini, maka insya Allah sekitar 60% kata-kata Al-Quran bisa kita ketahui. Dan ini Anda bisa lihat sendiri kan, di mana setiap baris itu Masya Allah, itu setengahnya itu berwarna hijau dan merah. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Masya Allah, sejak minggu lalu Masya Allah sudah pada setoran dan cukup banyak para peserta yang telah menyetorkannya, menyetorkan kertas saja ini insya Allah ta'ala. Hari ini insya Allah kita akan kembali mendengarkan peserta yang siap untuk setoran. Siap untuk setoran. Jadi kertas ajaib 1 dari baris 1 sampai dengan baris yang ke-15. Kemudian setoran juga untuk pola garis ya. Kita tak jelaskan maksudnya apa. Demikian pula setoran untuk pola angka. Oke. Dan di grup saya sudah list siapa yang mau setoran untuk hari ini dan sebagai besar telah mengusulkan dirinya untuk setoran pada hari ini. Oke. Saya mulai ya. Dengan Ibu Chandra dulu. Ya. Sudah ada Ibu Chandra masuk? Ada. Oke, ada Ibu Chandra? Oke. Ayo Ibu Chandra, siap Ibu? Ya. Oke, silakan Ibu Chandra. Dengan bagi dan ala atasnya bukan di dalam dari bila kepada kopli sebelum dia mereka untuk kamu untuk kalian anak aku nahnu kami dia mereka akan untuk kalian ya akunnya kami
Ya ini, haulai mereka ini, mereka itu, mereka mereka itu, lagi orangnya, lagi orang-orangnya, apa yang mana orangnya. Ini sesungguhnya apakah apa yang tidak, bukan kira kecuali kalau tidak apabila nama sesungguhnya adalah Allah, ingatlah walakin akan tetapi sama sebagaimana maha bersama seperti sama kala atau ulama setiap kali kau sekiranya ya ayuhah wahai ya Allah agar rinjiklah dan tidak akan aneh bahwasanya tapi di bawah bahwa kau di atas sama adapun badi sesudah kaifa bagaimana semua kemudian ketika ya wahai anu andarinya sungguh indah di sisi atas sampai seakan sungguh baina di antara bahkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Pola garis hijau lampu telah. Hijau lampu telah merah sekarang tanpa telah biru pelaku orang yang hitam perintah akhiranlah. Oke, Masya Allah. Pola angka atas kanan. Atas kanan 30 juz. Atas kiri 1. Bawah kiri kali berulang. Bawah kanan ayat sebelumnya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Bu, sudah bisa kan Ibu Chandra? Alhamdulillah. Nah, ini tinggal diperlancar saja dan latihan menjawab acak. Oke, sekarang Ibu ya. Ibu latihan menjawab acak. Yang lain juga menjawab ya, tapi dalam hati. Ibu Chandra dengan lisannya. Oke, siap ya. 4 soal. Alladzina. Orang-orang yang. Betul. Ya ayyuha. Wahai. Betul. 3. Kullama. Kullama sebagaimana. Kullama titik lau sekiranya. Apa Ibu? Kullama setiap kali. Kan? Kullama setiap kali lau sekiranya. Di situ kan Bu? Oke. Berikutnya hatta sampai. Oke, alhamdulillah. Ini sudah bagus ya. Ada 3 yang benar, satunya belum, ya kan? Masya Allah ya. Barakallahu fikum ya. Diulang kembali Bu Chandra, insya Allah ya. Oke. Oke, satu lagi. Ada yang belum pernah setoran di grup ini, di Zoom? Dari Bapak-Bapak, silakan. Siapa yang mau coba? Yang belum pernah setoran di Zoom, silakan. Ada? Pak Masor sudah kan? Sudah pernah kan Pak Masor? Yang belum pernah. Ayo silakan.
Oh, Ya. Ustaz. Siapa? Saya Ustaz. Oke, silakan Ibu. Oke. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bagilah bagi wadan ala ataslah bukan di dalam mindari ila kepada kebeli sebelum huwa diahum mereka anta kamu antum kalian anak aku nahnu kami diahum mereka kakamu kum kalian ya aku nah kami haza ini haulai mereka ini zalika itu ulaika mereka itu alladzi orang yang alladzina orang-orang yang ma apa yang man orang yang inna sesungguhnya apakah am atau lam tidak ma bukan illa kecuali walalu iza apabila innama sesungguhnya hanyalah alai ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama Nah, seperti. seperti lama tatkala au atang kulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'alla akan in jikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawahan bahwa fauqa di atas amma adapun di sesudah kaipa bagaimana kemudian ketika ya wahai andarina sungguh dari sisi hatta sampai seakan kada sungguh baina di antara bal bahkan Pola garis hijau. hijau lampau telah merah sekarang tanpa telah biru pelaku orangnya hitam perintah akhiranlah pola angka atas kanan 30 juz atas kiri juz 1 bawah kiri kali berulang bawah kanan ayat sebelumnya. Wih, mantap. Alhamdulillah. Allah. Oke, mantap Ibu Dokter. Oke, siap ya Ibu Nurela? Ustaz. Siap. Siap. Saya kertas 1 sampai 15 Ustaz. Oke, siap Pak Dokter. Pak Dokter Budu, ini Ya. loh, Ibu Nurela dulu. Mau ditanya dulu. Setelah beliau baru kita. Saya tanya dulu beliau, setelah ditanya baru Pak Dokter Budu ya. Siap ya? Ibu Nurela, jawab artinya. Ya, siap Pak Ustaz. Allazina. Orang-orang yang. Oke. Ya ayyuha. Wahai. Indah. Di sisi. Innama. Sesungguhnya hanyalah. Masya Allah. Benar semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Dokter Budu. Silakan Pak dari Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kertas ajaib 1 Ustaz 1 sampai 15. Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bagilah bagi wa dan ala ataslah bukan di dalam mindari ila kepada kabelu sebelum wadiyahum mereka anta kamu antum kalian
Ana aku, nahnu kami, dia, mereka, kamu kum kalian, ya aku nah kami, ada ini haulai mereka ini, lalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya, apakah am atau lam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya. Sesungguhnya hanyalah. Saya ulangi Ustaz. Ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya, hanyalah, ala ingatlah, walakin akan tetapi, kama sebagaimana, ma'a bersama, ka seperti lama tak kala, atau kullama setiap kali, lau sekiranya, ya ayyuha wahai, la'alla agar, in jikalang tidak akan, anna bahwasanya, nah tahti di bawah, an bahwa fauqa di atas, amma adapun, di sesudah, kaifa bagaimana, summa kemudian, ketika, ya wahai, an dari, sesungguh, indah di sisi, hatta sampai, seakan, kada sungguh, baina di antara, bal bahkan. Oke, Masya Allah. Pola garis hijau lampau telah. Bukan Ustaz. Pola garis, Pak Buduk. Pola garis, ingat? Hijau lampau telah. Ini Ustaz, saya tidak ikut waktu di pola garis, jadi saya pelajari dulu. Nanti pertemuan berikut saya. Siap. Saya latihan. Berarti sekarang Pak Buduk langsung menjawab ya. Latihan menjawab untuk kata warna merah. Siap ya? 4 soal. Siap. Yang pertama, ya ayyuha, wahai, allazina, orang-orang yang, ma'a, bersama. apa yang, bukan, bersama. ma'a bersama. Oke, ma'a bersama kan? Oke. Kemudian keempat, fauqa, di atas. Oke, fauqa di atas. Masya Allah. Muntas. Bapak Ibu yang cukup ya. Untuk ini cukup. Sisanya nanti minggu depan lagi. Ya, minggu Ustaz, depan. yang warna-warna izin minggu depan. Insya Allah. Nanti di grup Pak. Di grup Bapak sampaikan. Cukup ya. Oke. Bapak Ibu, saya harapkan Bu, ini benar-benar dikuasai seperti Al-Fatihah. Kenapa? Karena akan muncul pada setiap baris Al-Quran. Ya. Ini kalau anak punya Al-Qurannya nampak sekali nih. Kalau punya Al-Quran sekejap ini. Setiap baris. Ya. Dari 30 juz ini akan muncul apa? Kata warna merah. Jadi hanya bermodalkan warna hijau dan merah saja Bu. Luar biasa. Oke, maka saya anjurkan Bu. Ulangi sering-sering. Sampai bisa hafal seperti Al-Fatihah. Dan saya sudah anjurkan Bu punya kawan. Punya pasangan. Buat apa? Buat latihan. Ya, janjian. Pak Buru misalnya dengan Prof. Ahmadi janjian. Untuk apa? Untuk saya bertanya. Nah, harapannya dengan cara begini, benar-benar kuat tersimpan dalam ingatan kita akan kata-kata ini, insya Allah Ta'ala. Oke, cukup ya. Faham Al-Quran,
Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Syukran. Mudah insya Mudah Allah. insya Allah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut kepada materi yang berikutnya. Oke. Bapak Ibu yang memuliakan, kita pun sudah belajar dalam pertemuan yang lalu tentang bagaimana mengenal isim fa'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Sekali lagi. Untuk minggu depan yang belum setoran tetap setor kertas ajaibnya ya. Dan tetap pelapor di mana di grup kita ya. Dan bagi mereka yang belum setor di kelas Zoom ini, siapkan diri untuk apa? Untuk setor di kelas Zoom minggu depan insyaallah taala. Oke. Sekarang kita akan masuk ya untuk mengulang materi sebelumnya tentang fi'il madhi, past tense, kata kerja lampau ya, yang terdapat pada halaman ke-107 ya, 107. Oke. Saya akan mengulang Bu ya. Saya akan mengulang secara cepat di materi. Jadi untuk mengenal fi'il madhi itu, kata kerja lampau dalam Al-Quran sekejap ini nanti ditandai dengan garis. Masih ingat apa garisnya itu kalau lampau? Hijau. Hijau. Garis satu. Berarti dalam terjemahan pasti menggunakan telah. Oke. Misalnya kata rozaqona, dari kata rezeki ada garis hijau kan? Ya sudah telah rezekikan. Hanya satu yang mau cari, siapa pelakunya. Kenapa? Karena itu bahasa Arab, oh Ibu. Semua kata kerja itu pasti mengandung 3 hal sekaligus. Semua kata kerja. Siapa pelakunya? Aku, kamu, dia, mereka. Kapan masanya? Ya telah ataukah sekarang sedang? Dan apa perbuatannya? Ya sholat, beriman, sujud ataukah apa? Jadi dengan bantuan Bu warna biru itu kita bisa menebak. Oh ini asalnya rezeki. Oh ini asalnya iman. Oke. Dengan bantuan garis hijau tebak 2. Apanya? Masanya itu telah. Satu yang belum tahu, yaitu siapa pelakunya. Jadi dengan bantuan ilmu ini membantu kita untuk menentukan siapa pelakunya. Oke, ini dia. Ini dia Bu, materinya ini. Jadi asalnya itu ada 14 pola ya untuk mengenal kata kerja lampau dan pelakunya. Tapi di sekejap ini kita hanya belajar 6 saja. Ya, Bu, 6. Yang mana? Yang dinomori merah. Yang domir pelakunya itu huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, aku nahnu kami. Jadi Bapak Ibu, hanya itu yang kita pelajari di sekejap ini ya untuk para pemula. Yang lain itu jarang-jarang muncul secara umum, makanya kita nggak pelajari sekarang. Oke, nanti akan dipelajari tapi nggak sekarang. Oke. Lalu lihat, itu ada tulisan apa? Wazan di sampingnya itu. Itu wazan artinya apa? Wazan itu wazan kata mizan, wazan mizan artinya timbangan atau pola. Jadi semua kata kerja lampau itu Bu nanti akan kembali kepada wazan ini. Akan sama semua bentuknya. Ya kalau Anda hafal ini akan tahu semuanya itu, tahu semuanya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Bapak Ibu singkatnya untuk mengetahui pelakunya itu sangat simpel sekali. Kan namanya kan kata kerja lampau. Nah, maka ditandai dengan adanya huruf yang terdapat di bagian belakang. Ya, di bagian belakang. Oke. Yang pertama, fa'ala, dia telah mengerjakan. Ini enggak ada ya. Oke. Yang ketiga, fa'alu, mereka telah mengerjakan. Wow itulah di bagian belakang yang menunjukkan mereka telah. Ya kalau Anda ngaji pakai Al-Quran sekejap, ada garis hijau, ada wow, itu pasti mereka telah. Termasuk kalau pakai Al-Quran bebas ya. Cuma itu kebanyakan, itu enggak pasti. Tapi kalau pakai Al-Quran ini, itu pasti itu. Ada garis hijau, ada wow, itu pasti mereka telah. Oke. Kemudian fa'alta, kamu telah mengerjakan. Ta itulah yang tunjukkan kamu telah. Fa'altum, kalian telah mengerjakan. Tum itulah yang tunjukkan kalian telah. Fa'altu, tu aku telah. Ya.
Tu akulah yang menunjukkan, itu yang menunjukkan aku telah. Fa'alna, na kami telah. Ya. Na itu kami telah yang menunjukkan kami. Ya. Jadi bisa lihat inilah polanya. Tugas Anda untuk apa? Membacanya sering-sering sampai hafal. Ya, sampai hafal. Oke. Caranya persis seperti mengulang huwa dia hum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Oke, ya. Seperti yang saya contohkan ya. Saya ulangi dulu ya. Sekarang saya ulangi. Nanti bagi peserta yang sudah siap, oke, boleh setoran di grup ini ya. Insya Allah Ta'ala. Begini ya. Ditunjuk ya. Tunjuk satu jari ke kanan. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu. Ingat ada waw. Mereka telah mengerjakan. Fa'alta. Oh ada ta. Kamu telah mengerjakan. Fa'altum. Kalian telah mengerjakan. Ke depan. Fa'altu. Aku telah mengerjakan. Fa'alna. Kami telah mengerjakan. Nah, Bapak Ibu, biar enak dan mudah dihafal, ini memang disenandungkan. Jadi dibaca seperti Anda membaca Al-Quran. Biar enak itu. Ya. Oke. Bacanya itu dua-dua. Ya, saya contohkan ya. Begini. Arabnya dulu ya. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum. Fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Oke. Seperti ini. Ini ilmunya Bu, Bapak. Setiap halaman akan jumpa sangat banyak. Ya, sangat banyak. Maka apa? Diulang-ulangi. Oke, sekarang Pak Kasman. Ayo ya. Nah, sekarang Pak Kasman setoran. Untuk polanya dulu. Ayo Pak Kasman. Fa'ala fa'alu, silakan. Fa'ala fa'alu. Fa'alta fa'altum. Fa'altu fa'alna. Fa'ala di lanjutnya. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Jawab artinya. Oke, siap ya? Siap. Fa'alu. Mereka telah mengerjakan. Oke. Fa'alna. Kami telah mengerjakan. Sekarang Pak Kasman coba kata lain. Kata yang 3 huruf yaitu kata ibadah. Ibadah menjadi abadah. Oke, 3. Ayo. 1, 2, 3. Abada abadu. Abatta abattum. Abattu abadana. Abada dia telah beribadah. Abadu mereka telah beribadah. Abatta kamu telah beribadah. Abattum kalian telah beribadah. Abattu aku telah beribadah. Abadana kami telah beribadah. Oke, mantap. Oke, sekarang latihan menjawab acak. Ya, menjawab acak. Ya. Dari kata ibadah dulu ya. 2 soal. Ayo. Abadu. Mereka telah beribadah. Betul. Abadana. Kami telah beribadah. Oke, Masya Allah. Sekarang kita kan sudah belajar 6 kata ya. Berarti kita latihan dari 6 kata. Setiap kata ada 6, ada 36 kemungkinan jawabannya Pak Kasman. Ya, siap ya? Oke. Sobarna. Kami telah bersabar. Betul kan? Sobarna dari kata sabar. Ada na berarti kami telah bersabar. Betul Pak Kasman. Berikutnya. Syakartu.
Aku telah bersyukur. Betul. Dari kata syukur, ada tuhnya di belakang. Berarti, aku telah bersyukur. Mantap. Masya Allah, Pak Kasman. Nah, jadi, Bapak Ibu, Anda harus punya kemampuan seperti beliau ini. Ya, ini tinggal apa? Tinggal latihan. Kenapa? Karena kalau kita latihan, luar biasa ilmunya. Akan jumpa setiap halaman. Apa ilmu kerap ini? Kerap muncul. Kami sudah ajarkan tugas Anda untuk mengulang-ulang. Nah, dan ini kelihatan hasilnya nih. Alhamdulillah. Oke, yang kedua. Pak Asril. Ada Pak Asril? Ada Pak Asril Firdaus? Ada Ustaz, Pak boleh tanya sebentar? Ya, sebentar Bu, sebentar. Oh, Sebentar iya. ya, setelah ini. Pak Asril Ada, dulu. Oke, ayo Pak Asril. Ada, Pak. Oke, Pak Asril kata syukur. Syakaro syakaru. Arabnya dulu Pak, silakan. Syakaro syakaru. Sakarta zakartum, sakarna. Oke, artinya syakaro dia telah bersyukur. Zakara dia telah bersyukur. Zakaru mereka telah bersyukur. Zakarta kamu telah bersyukur. Zakartum kalian telah bersyukur. Zakartu aku telah bersyukur. Zakarna kami telah bersyukur. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Kasma, Pak Firdaus sudah bagus ya. Tinggal mau latihan dengan diserandungkan Pak, biar enak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini biasa seperti kita mengaji kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, gitu ya. Syakaro syakaru, syakarta syakartum. Ah, sama cara kita melatihnya. Oke, sekarang Pak Firdaus jawab artinya. Syakaru. Zakartu karena mereka telah bersyukur. Oke, betul ya. Nah, sekarang Bu, jawab dari 6 kata ini, ya. Ayo siap. Jadi tebak dulu apa asalnya dan lihat apa belakangnya. Oke ya. Langsung ya, langsung artinya. Abadana. Kami telah beribadah. Betul, alhamdulillah. Kami telah beribadah. Berikutnya. Amilu. Mereka telah berilmu. Salah, bukan ilmu, Pak. Nah, mereka telah beramal. Itu dia. Ya. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Ini suka terbalik ini antara ilmu dan amal. Ya. Saya kan bilangnya apa? Amil, amal, amil. Amilu berarti ya amal, bukan ilmu. Nah, ya. Jadi amilu berarti benar, Pak. Mereka telah beramal. Oke, ini mohon diperhatikan ini dua ini ya, ilmu dan amal. Oke, mantap. Alhamdulillah Pak Asril. Satu lagi. Ibu-ibu, siapa yang mau setoran? Fi'il madi. Hah? Ustazah tadi, Ustaz. Numpang tanya dulu. Oke, iya Pak Ibu, iya Ibu Dewi silakan. Ya, mengucapkan yang ibadah itu Ustaz. Aku agak bingung kayak abadeta apa abata. Oh, gitu ya. Betul ya. Oke, perhatikan Bu ya. Ya. Abada abadu. Itu kan tulisannya apa Bu? Abada dal. Kan dia kalau ya asalnya Bu ya. Ketemu dengan ta. Tetapi kalau dal ketemu sama ta Ibu, itu dimasukkan saja. Jadi menjadi abata, abatum, abatu, baru abada. Ah, ini muncul kol-kolannya. Abada. Nah, itu gitu ya. Jadi abata, abatum, abatu, abata, baru abada. Abada. Nah, nggak usah mantul ya. Ya, itu untuk jadi kalau bisa dibaca seperti tajwid, baca seperti itu. Cukup ya? Satu Ya. lagi, siapa yang mau setoran? Ibu-ibu. Sudah 2, bapak-bapak. Satu aja. Wah, ini pada malu-malu. Saya mau tunjuk aja kalau gitu deh. Siapa yang mau? Hah? Ada yang mau? Ah, ini kali deh. Kalau bisa tunjuk deh.
Ibu Sri, ini ada nih. Ibu Siti Murdati Tini. Ayo Ibu Siti. Nyalakan mic-nya, Bu. Nyalakan mic-nya. Silakan, Bu. Pala ya Ustaz. Ibu dengan kata sabar. Sobaro, sobaru. Ya. Sobaro, sebentar. Sobaro, sobaru, sobarta, sobartum, sobartu, sobarna, sobaro orang dia telah bersabar, sobaru mereka telah bersabar, sobarta dia telah bersabar, sobartum kalian telah bersabar, sobartu saya telah bersabar. Aku. Sobartu aku telah bersabar. Sobarna kami telah bersabar. Jawab artinya Ibu Siti. Ya. Sobarna. Kami telah bersabar. Tuh, sekarang menjawab dari 6 kata ya. Syakartu. Aku telah bersyukur. Betul. Kemudian amilna. Kami telah beramal. Betul, mantap. Semuanya benar Ibu Siti. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang lainnya minggu depan. Ya, minggu depan. Yang belum setoran di grup, share di grup dulu ya. Oke, insya Allah. Ini Bu, setiap minggu akan kita ulang ini. Kertas ajaib sama filman akan diulang setiap minggunya. Ya. Jadi mohon yang belum setoran di grupnya, setoran dulu di grup. Ya, baru di kelas Zoom-nya. Oke. Faham Al-Quran? Insyaallah. Faham Al-Quran? Insyaallah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Bapak Ibu sebenarnya Bu, dengan modal 6 kata yang kita pelajari Bu, nanti bisa mencoba sendiri tuh untuk kata yang lain. Tuh, ada contohnya Bu. Lihat di bukunya itu Bu. Kata sepola, artinya kata lain, tapi cara membuatnya sama itu. Misalnya, sujud, sajadah, sajadu, rizki, rozako, rozaku, kafir, kafaro, kafaru, zolim, zolama, zolamu, kan? Rahmat itu rohima, seperti ilmu, alima, jadi pakai kasroh, ya. Rohima, rohimu, syahadat, ya syahadat, kan? Bersaksi, syahidu, syahidu. Jadi ini sebenarnya bisa ribuan kata yang bisa terbentuk hanya bermodalkan ilmu ini saja. Ya, oke, kayak kami sangat menekankan, mohon diulang sering-sering. Ya, pola ini insya Allah Ta'ala. Oke ya, cukup ya. Nah sekarang ini adalah contoh Ibu Bapak untuk fi'il madhi yang hurufnya 3. Ya kan? Tuh lihat, ibadah, abada, 3 huruf. Kemudian zikir, syakaro. Sekarang kita belajar untuk kata-kata yang hurufnya itu 4. Nah ini dia. Lihat nomor 7 itu. Mohon diperhatikan baik-baik penjelasannya ini. Bapak Ibu, itu dalam bahasa Arab, ya, asal sebuah kata itu adalah fi'il madhi yang hurufnya 3. Oke, hurufnya 3. Kayak tadi itu ibadah. Nah, nanti Ibu, kata yang huruf 3 itu Bu, ditambah 1 huruf menjadi 4 huruf. Ya, sekali lagi Bu, kata 3 huruf itu, oke, ditambah 1 huruf menjadi 4 huruf. Nah, dia ada 3 bentuknya. Yang pertama Ibu ya, contoh kata fa'ala ya. Ini fa'ala. Ya. Itu wazannya ditambah 1 hurufnya menjadi tambah a. Ya. Ditambah apa? A. Hamzah di depan. Nah, tepat kan? Dibacanya menjadi af'ala gitu. Ya. Jadi bukan af'ala. Tapi menjadi apa? Af'ala. Contohnya adalah kata iman. Ya. Lihat ini iman. Bentuk kelompoknya adalah amana. Tuh lihat. Yang hurufnya itu 4, ya kan? Tuh kan? Sudah 2 panjang kan? Mana? Artinya dia telah beriman. Sebenarnya ini amanah. Asalnya hurufnya 3. Apa itu? Yaitu a,
Nah, dari kata aman, aman. Nah, artinya dia telah aman. Tetapi kemudian ditambah satu huruf di depan, yaitu A. Ketemulah itu AA. Nah, itu kalau ketemu AA, Pak, dibaca menjadi A, begitu. Menjadi A. Sehingga dibaca menjadi amana. Nah, artinya dia telah beriman. Nah, ini dia. Iman itu iman amanah. Oke, Bapak Ibu. Tetapi cara membuatnya semuanya sama. Lihat. Amanah, amanu, dan seterusnya. Oke. Coba ya, langsung Ibu Nur Hayati. Coba dibaca Ibu Iman itu. Panjang ya. Amanah. 1, 2, 3. Arabnya dulu, Bu. Ibu Arabnya dulu, Bu. Amanah, amanu. 2 dibaca. Amanah, amanu. Amanta, amantu. Amantu, amanna. Bu, A-nya dibaca panjang, Ibu. Amanah, amanu. Ulangi. Amanah, amanu. Amanta, amantu. Amantu, amanna. Oke, sekarang artinya. Amanah dia telah beriman. Amanu mereka telah beriman. Amanta kamu telah beriman. Amantum kalian telah beriman. Amantu aku telah beriman. Amanna kami telah beriman. Wah, mantap Ibu Nur Hayati. Jawab artinya Ibu Nur. Amanu. Mereka telah beriman. Benar. Amanna. Amanna kami telah beriman. Mantap, Masya Allah. Akan ketemu dalam Al-Quran nih kata seperti ini kan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Kan? Ya kan? Oke. Contoh yang kedua, nomor 8 kata infak. Nah, dia tuh hurufnya 4 kan? Anfaqo. Kan? Asalnya 3 yaitu nafaqo. Nah, cuma ini Bu jarang dipakai. Kita pun nggak tahu artinya itu. Ditambah 1 apa itu? Hamzah. Nah, menjadi anfaqo. Nah, kan 4 hurufnya. Ya. Bu, akan banyak kata yang seperti bikin modelnya. Asalnya 3 ditambah hamzah. Nih, contohnya infak. Dibaca menjadi apa? Anfaqo. Gitu. Tetapi cara membuatnya semuanya sama seperti yang tadi. Nah, coba kita panggil Ibu Siti Halimah. Ayo Ibu dibaca. Anfaqo, anfaku. Ayo. Ibu Siti Halimah. Di Berau. Silakan Ibu Halimah. Mic-nya dinyalakan Ibu Halimah. Bu Siti Halimah dipanggil oleh saya. Iya, Pak. Oke, ayo. Iya. Ya, silakan. Coba. Anfaqo, anfaku. Anfaqo, anfaku. Anfaqota, anfaqotum. Anfaqotu, anfaqona. Anfaqo, dia telah berinfak. Anfaqotu, mereka telah berinfak. Anfaku. Ulang Pak ya, diulang. Ulangi. Anfaqo, dia telah berinfak. Anfaku, mereka telah berinfak. Anfaqota, kamu telah berinfak. Anfaqotum, kalian telah berinfak. Anfaqotu, aku telah berinfak. Anfaqona, kami telah berinfak. Mantap, Masya Allah. Jawab artinya Ibu Halimah. Yang lain juga menjawab ya dalam hati. Oke, siap. Anfaku. Anfaku. Mereka telah berinfak. Betul. Yang kedua.
Anfaqona. Kami telah berinfak. Betul, alhamdulillah. Oke, jelas ya? Nah, itu Pak lihat kata sekolah, ada kata apa? Kata Islam. Apabila aslama, dia telah berislam. Ada kata syirik, kan? Asyroka itu ada A juga. Syirik kan? Ada A. Asyroka, dia telah syirik. Dan ada contoh kata yang lain juga yang akan seperti begini modelnya. Ya, ini mohon ya diulang-ulang. Apa itu? Kata 3 huruf fa'ala, contohnya ditambah 1 yaitu hamzah di depan menjadi af'ala. Contohnya apa? Iman. Itu kan aman asalnya, dibacanya amana. Infak anfaqo. Jelas ya? Sekarang nomor 9. Nah, ini agak beda sedikit ya polanya itu. Ya. Apa itu? Perhatikan. Asalnya 3 huruf. Fa'ala menjadi fa'ala. Nah. Apa tambahannya itu? Ada alif tambahan sesudah huruf yang pertama. Ya, tanda ini Bu ya. Fa'ala. Apa tambahannya? Ada tambahan huruf alif sesudah huruf pertama. Nih contohnya. Contohnya nih lihat nih nomor 9. Jihad. Nah, itu jihad bilangnya apa? Jadi bukan jahada. Bukan jahada. Salah itu. Tapi apa? Jahada. Artinya dia telah berjihad. Tuh kan? Ada huruf alif sesudah huruf yang pertama. Nah, itu. Tapi cara membuatnya pun semuanya sama. Oke, coba. Ibu Siti Murdiati. Apa nih, Ibu dokter ya? Atau Ibu dokter? Ya, Ibu dokter ya. Siti Murniati. Silakan Ibu. Coba jahada jahadu. Ayo, silakan. Silakan Ibu. Ibu Siti Murniati, nyalakan mic-nya. Oke, silakan Bu. Jahada jahadu. Ayo. Jahada jahadu. Jahatta jahattum. Jahadtu. Jahadna. Bu, banyak jahattu. Tanya dimasukkan ke taknya, ke dalnya. Jahattu jahadana. Ulangi lagi, Bu. Jahattu jahadna. Oke, jahadana. Kali ini dal. Jahadna. Ini kan kol-kola kan? Artinya, Bu, jahada dia telah berjihad. Yuk. Jahada dia telah berjihad. Jahadu mereka telah berjihad. Jahatta kamu telah berjihad. Bacanya Bu, jahatta. Dimasukkan. Jahatta. Jahatta kamu telah berjihad. Jahattum kalian telah berjihad. Jahattu aku telah berjihad. Jahadna kami telah berjihad. Oke. Jawab artinya. Oke. Ya, Ibu Murni. Jahadu. Mereka telah berjihad. Betul. Jahadana. Kami telah berjihad. Mantap. Seperti itu, Ibu. Paham, Ibu Murni? Oke. Oke. Nah, ini dong. Apa contoh kata lain, Bu? Kata hijrah. Hijrah itu lampunya adalah hajaro. Tuh lihat kan? Hajaro. Hajaro, hajaru. Hajaro dia telah berhijrah dan seterusnya. Oke. Oke. Ada lagi yang tuh? Yang lain yang kita juga bisa difahami, Bu? Sudah 2 ya? Sekarang yang ketiga. Kata tasbih. Assalamualaikum, Ustadz boleh tanya Ustadz? Silakan Ibu Suyanti. Ustadz kan tadi Ustadz bilang setiap kata itu asalnya 3. Betul. Ini kan ada 4 huruf. Oke. Misalnya jahada, artinya jihad. Jadi asal kata jahada ini jahada 3 huruf. Ah. Ya,
Betul. Ada. Itu Bu kalau gini, kalau Ibu cari di kamus, itu ada artinya Bu. Ada arti kata 3 huruf itu. Jahada. Itu ada artinya. Di sini jadi 4 huruf karena ditambah janya jadi panjang itu ya? Betul. Jadi kalau jihad, tapi kalau jihad itu bilangnya bukan jahada. Tapi apa? Jahada. Tapi kalau arti 3 katanya, 3 hurufnya. Ada artinya Bu. Apa artinya? Mas, iya ada artinya Bu. Cuma saya pribadi nggak tahu. Kenapa? Oh karena gitu. jarang dipakai. Saya pribadi nggak tahu artinya itu. Jadi sebuah kata itu bisa 2 arti ya. Kalau 3 huruf ditambah lagi. Ada arti 3 hurufnya. Iya, ada arti 4 hurufnya. Oh gitu. Biasanya berhubungan. Ya cuma ini yang jadi ini karena jarang dipakai, hampir kita nggak tahu tuh. Ya, apa arti jahada yang 3 huruf. Oh iya iya. Sama dengan infak itu. Nafak itu ada. Tapi karena nggak pernah dipakai, orang nggak pernah kita tahu. Beda dengan iman. Kalau itu kan Amina itu gampang, itu aman asalnya. Jadi dari aman menjadi iman. Amina dia telah aman. Jadi kalau kita salah-salah baca, misalnya amanah itu fatal banget. Amanah itu beda arti ya Ustadz ya. Makanya haram hukumnya salah panjang pendek. Kenapa? Karena bisa merusak arti. Ini contohnya ini. Oh iya iya. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu amanah. Amanah itu beriman. Tapi kalau bacanya amanah itu aman. Dan itu artinya nggak begitu, artinya adalah iman. Itu baru 1 aja Ustadz ya. Baru 1. Tambah panjang pendek. Kalau salah ucap lebih beda lagi. Iya, ya gitu. Ya Bu ya? Ya, makasih Ustadz. Jelas ya? Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Berikutnya nomor 10 kata tasbih. Nah, ini tasbih Bu. Beda lagi wazannya, polanya. Apa itu? Fa'ala, pakai tasydid. Jadi, ini tasbih apa? Bilangnya sabbaha. Kan ada hurufnya apa tuh? Ada sin, baha. Nah, itu huruf 3. Tasbih menjadi apa? Sabbaha. Nah, jadi bukan sabaha, tapi sabbaha. Dia telah bertasbih. Ibu, apakah ada arti sabaha? Ada artinya. Itu sabaha, apa artinya? Yang paling terkenal berarti dia telah berenang. Nah, itu artinya itu 3 huruf. Sabaha. Tapi itu nggak ada di Al-Quran. Yang ada apa? Sabbaha, pakai tasydid huruf keduanya itu. Artinya berubah menjadi apa? Dia telah bertasbih gitu. Ya. Tetapi cara membuat tampangnya sama saja. Gunakan tambahan akhiran. Sabbaha sabbahu. Coba ya. Ibu Suyanti. Ayo. Sabbaha sabbahu. Sabbahta sabbahtum. Sabbahtu sabbahna. Sabbahna. Sabbaha dia telah bertasbih. Sabbahu mereka telah bertasbih. Sabbahta kamu telah bertasbih. Sabbahtum kalian telah bertasbih. Sabbahtu aku telah bertasbih. Sabbahna kami telah bertasbih. Oke. Jawab artinya. Sabbahu. Mereka telah bertasbih. Sabbahna. Kami telah bertasbih. Kan? Sabbahna lillah. Kami telah bertasbih kepada Allah. Itu contohnya. Oke ya. Nah ini Bu. Ada contoh kata lain yang sama itu. Itu kata haram. Harroma. Lihat kan? Harroma. Dia telah mengharamkan. Tuh kan? Kata sir. Jadi bukan haroma, tapi haramna. Dia telah mengharamkan. Sudah. Harroma, harromu, dan seterusnya. Nah, Bu, ini adalah contoh. Tapi nanti kalau Anda ngaji, oke, Anda akan menemukan ada contoh-contoh kata lain yang hurufnya itu 4. Ya. 4 apa? Yang pakai tambahan hamzah di depan. Atau fa'ala, alif huruf keduanya. Atau yang pakai tasydid. Akan jumpa. Ya. Nanti lihat cara membuatnya semua sama untuk kata kerja lampau. Ya. Oke. Bapak Ibu, dengan demikian hari ini kita sudah belajar apa? 4 kata. Mau buat kesimpulan. Oke, kesimpulannya
kesimpulan. Jadi 4 kata itu bisa terjadi dari 3 kata ditambah alifnya, ditambah tanwinnya, satu lagi ditambah a-nya ya. Oke. Pertama adalah infak, anfaqo ditambah alif di depan. Hamzah. Tambah alif depan. Hamzah namanya itu, Hamzah. Lalu ada yang kedua adalah ditambah alif. Alif. Fa'ala. Habis itu Sudah huruf tanwin. yang pertama. Ya. Jadi adalah tasydid huruf kedua. Cuma 3 kemungkinan itu, nggak ada yang lain. Oh, 3. Oke. Bu ya. Ya, ya. Tapi cara membuat lampaunya semua sama. Semua sama. Oke. Bapak Ibu, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada Pak, boleh Pak? Ini Pak boleh tanya? Oke, sebentar. Oke, Ibu Mega, nyalakan mic-nya. Pak, ini berarti yang garis bawah ini seperti yang aslama, asro itu dibuat pola seperti yang di atas ya Pak ya? Betul, persis sama. Berarti sama juga dengan yang 3 huruf di atas juga sama yang Betul, jadi kata sepola arti sama. Kalau gunakan hamzah berarti hamzah semuanya. Kalau tasydid semuanya. Dan ini nggak bisa Bu, nggak bisa dirubah Bu ya, nggak bisa bertukar itu. Ya harus seperti itu pasangannya. Di dalam Misalnya ya. Al-Quran hanya ini saja atau ada yang lain Pak? Enggak banyak Bu, ini cuma contoh aja, contoh. Akan banyak kata lain yang seperti begini modelnya. Ya, akan banyak. Bisa kata ihsan itu ahsana ahsanu. Kata ikhlas akhlasu akhlasu gitu. Ya. Baik, terima Ya. kasih Pak. Pak Ustadz tanya, maaf Pak Ustadz. Silakan Ibu Enda. Maaf. Ini mungkin yang ditanya tadi, tapi apakah pola 4 suku tadi ya, yang dikasih A, dikasih tanwin ya, pola atas kok mungkin ya Pak Ustadz. Ini kan ada Suaranya Bu putus-putus. Endang suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, nggak jelas Bu. Betul. Ibu Endang suaranya putus-putus. Saya nggak bisa nangkap. Iya. Mungkin yang lain di mute dulu Pak, yang lain di mute. Oke, betul ya. Yang bertanya saja. Yang lain mungkin ya. Oke, Ibu Endang nyalakan mic-nya. Silakan Bu. Silakan Ibu Endang. Ayo Ibu Endang silakan. Ustaz, mungkin mereka Bu Enda bisa disuruh nulis kalau terpaksa untuk chat. Iya. Oke. Inti sekarang Ya udah, nggak jelas ya Ibu. Nanti silakan dijawab saya apa masalahnya. Iya. Jawab ya. Iya. Kita putus. Oke. Pak Ya. Jamal, jelas Pak Jamal. Siap, insya Allah. Oke ya. Oke, terakhir ya. Gini, ini terakhir ya. Nanti yang sisanya nanti di grup bertanya. Silakan Ibu Siti Murda ini. Ustadz, ini ada fa'ala, fa'ila, kemudian afala, jadi fa'ala. Itu artinya berubah atau gimana Ustadz? Ya artinya gini Bu, kita contoh bentuknya, tapi bisa merubah arti, bisa tidak. Ya, bisa merubah arti, bisa tidak, tergantung katanya Ibu. Tergantung katanya. Itu kenapa berubah-ubah gitu Ustadz? Ya itulah bahasa Arab, begitu modelnya. Oke Bu, misalnya Ibu ya, itu kalau ibadah bilangnya abada, nggak boleh dibilangnya abida. Tapi kalau ilmu bilangnya harus apa? Alima, nggak boleh alama. Nah, jihad itu bilangnya harus apa? Jahada, nggak boleh jahada. Ya kenapa? Karena ada arti lain itu jahada. Ada arti lain. Nah, ini lengkap. Gitu. Ini kalau Anda punya kamus bahasa Arab akan bikin modelnya Bu. Tapi selalu apa? Harus cari hurufnya 3, baru tambah 1 seperti ini. Itu modelnya bahasa Arab Bu. Ya modelnya bahasa Arab. Ya. Berubah arti ya Ustadz itu? Iya bisa merubah arti. Kan tadi kan seperti apa iman kan? Kalau hurufnya 3, amina itu aman. Dia telah aman, amina. Kalau amana tambah 1 kan? Artinya pindah langsung menjadi apa? Menjadi iman. Kan berubah arti itu. Oke ya. Makasih Ustaz. Maka perhatikan cara panjang-pendeknya. Ya. Cukup ya untuk apa? Untuk ini. Bapak Ibu, untuk minggu depan tugas Anda adalah memilih satu kata
dari 4 kata ini dan langsung dirubah menjadi lampau. Misalnya Pak Jamal memilih kata apa? Kata iman, langsung amana amanu dan seterusnya. Lalu artinya amana dia telah beriman, amanu mereka telah beriman. Pak Teguh pilih kata jihad, langsung jahada jahadu, artinya jahada dia telah dan seterusnya. Minggu depan kita akan uji apa? Uji untuk kata yang empat ini insya Allah taala. Bisa Pak difahami? Tapi cuma 4 ya, 4 kata yang dicoba, jangan yang lain. Pilih kata iman atau infak atau jihad atau tasbih. Jangan ambil kata yang di bawahnya itu. Yang ini dulu, yang di atas dulu yang dipakai. Ya, itu dulu. Oke, bisa difahami Bapak Ibu sekalian tugasnya untuk minggu depan? Di store, di grup, oke. Lalu akan dipilih untuk di Zoom nanti insya Allah ta'ala. Saya anjurkan bagusnya Pak, latihan sama kawan dulu pasangannya itu. Sesudah oke baru di store di grup kita. Jelas ya? Oke. Bapak Ibu kita akan break ya. Akan break sekitar 5 menit. Setelah kita break kita masuk untuk latihan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Pak Ustaz tanya satu boleh? Mudah insya Allah. Insya Allah. Pak Ustaz tanya sedikit aja boleh Pak Ustaz? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibu? Ini kan boleh tanya sedikit Pak Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jami'an amma ba'da. Faham Al-Qur'an. Mudah insyaallah. Faham Al-Qur'an. Insyaallah. Luar biasa. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk untuk latihan menerjemahkan. Pekan lalu kita baru sampai ya pada ayat yang ke-10 pekan lalu. Nah, sekarang kita masuk dulu ya. Sambungannya ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Oke. Siapa yang mau terjemahkan ayat yang ke-11? Silakan. Ayo. Ayo yang ayat ke-11 siapa yang mau terjemahkan? Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Oke. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Qalu, mereka telah berkata, innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah muslihun, orang-orang yang berbuat kebajikan. Oke, mantap Ibu ya. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan, tuh kan hijau 2 garis kan. Jadi asalnya apa? Telah dikatakan lampau kepada mereka. Tuh. Pasif, kata kerja pasif. Ya, lampau pasif. Lampau pasif. Oke, telah di. Tapi gini Bu, kalau sudah terjemah bebas, itu boleh. Nggak pakai telah, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kita pakai apa? Yang asal dulu ya. Dan apabila telah dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi, di dalam bumi. Misalnya apa? Di bumi. Qalu, lihat Bu, mereka telah berkata, kan ada bau kan? Mereka telah berkata. Boleh disingkat. Mereka berkata. Tidak apa-apa. Innama, sesungguhnya hanyalah, nahnu kami. Kalau digabung menjadi sesungguhnya kami hanyalah muslihun, garis biru, berarti orang yang muslihun, orang-orang yang memperbaiki. Ya kan? Ini dari kata soleh, ya baik kan? Kalau muslihun, orang-orang yang memperbaiki, gitu. Nah, Ibu ya. Oke, ini contohnya Bu. Ada kata qalu kan? Sudah belajar ilmunya. Qalu ada waw, berarti mereka telah. Qalu, qala dia telah berkata, qalu mereka telah berkata. Ini contohnya ilmunya muncul di sini. Ya. Satu lagi, siapa ayat ke-12?
saya, Ustaz. Oke, silakan Ibu. Nyalakan mic-nya. Ala innahum, ala ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, humul mereka, al mufsiduna pembuat, al mufsiduna pelaku pembuat kerusakan. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu arti lengkapnya. Orang-orang yang berbuat kerusakan. Kan yang warna ini hurufnya warna biru apa hitam ya Ustaz? Warnanya hitam. Oh hitam. Berarti yang berbuat. Tapi garisnya biru. Berarti orang-orang yang. Oh ya, orang-orang yang berbuat kerusakan. Kami. Dan akan tetapi la tidak yas'urun. Urun mereka tidak sadar. Oke. Ala ingatlah. Innahum ala ingatlah walakin akan tetapi. Ini muncul nih kata ala. Pertama kali di sini muncul. Walakin. Ala ingatlah sebentar. Innahum sesungguhnya mereka. Ibu, tapi ada kata hum sesudahnya lagi, Bu. Mereka. Ini agak aneh ya. Sesungguhnya mereka. Dua kali ya. Bu. Ini yang kedua, Bu. Sungguh. Hum yang kedua itu tidak diterjemahkan dengan mereka, tetapi menjadi pembuat perkataan. Diterjemahkan dengan sungguh ataukah benar-benar. Sekali gabung, ala innahum hum sesungguhnya mereka benar-benar gitu. Ya, itu ilmunya, Bu. Apa kalau kata hum lagi yang kedua. Ya, itu yang kedua itu jadi pembuat perkataan. Ini contohnya akan banyak banget di Al-Qur'an. Ya. Sesungguhnya mereka benar-benar. Ya, jadi dua kali penguat pakai kata sesungguhnya. Berapa baru berulangnya kata hum itu. Kan mereka itu. Ya. Sesungguhnya mereka benar-benar al-mufsidun orang-orang yang berbuat kerusakan. Benar orang-orang. Walakin Bu ini wanya. Ini walakin tidak usah dan akan tetapi. Langsung Bu. Walakin akan tetapi kan. Ala ingatlah walakin akan tetapi. Oh, enggak pakai dan ya? Ya enggak usah. Langsung. Iya, walakin itu satu kata. Iya, dia satu kata. Walakin akan tetapi la yash'urun mereka tidak sadar. Dahulu kan mereka tidak menyadari. Sadar ataukah menyadari. Ya. Oke, Bu ya? Ya, makasih. Oke. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum masuk dulu, Ustaz. Salah dulu. Oke, silakan Pak. Yang salat dulu ya, silakan. Oke, terima kasih sudah salat ya. Oke, Bapak Ibu sekarang sebelum melanjutkan Ibu sekalian, saya mau menjelaskan ayat sebelumnya itu. Yang mana, Bu? Yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Ya. Dan ini belum kita jelaskan. Oke. Mohon semua lihat ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang bertakwa dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, maka Allah masuk ya untuk menjelaskan tentang orang-orang kafir. Di mana? Yaitu pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya. Anda perhatikan, apa kata Allah? Kata Allah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir, ya, itu sawawun alaihim, sama saja atas mereka. Sama saja. Apa? Ada dua hal, Bu. Pertama, aansar tahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Ya, diberikan nasihat. Jangan kafir, nanti kafir neraka. Gitu ya, singkatnya begitu. Ya. Apakah engkau memberi peringatan? Atau apa? Engkau tidak memberi peringatan kepada mereka. Sama saja. Kenapa? La yu'minun. Mereka tidak juga akan beriman. Nah, mereka itu tidak juga akan beriman. Nah, jadi ada orang kafir yang begini modelnya. Jadi kita dakwai, ya kita tidak dakwai sama saja. La yu'minun. Mereka tidak beriman. Lalu ayat ke-7. Kenapa nggak beriman? Kata Allah, karena khotamallahu ala qulubihim. Nah, Allah itu
telah mengunci, ya, telah mengunci hati-hati mereka. Ya. Sebenarnya mereka punya hati, tapi nggak berfungsi karena Allah sudah kunci. Ya, apalagi mereka punya telinga, tapi apa? Allah pun telah mengunci telinga mereka. Itu dua, hati dan telinga mereka Allah telah kunci. Jadi walaupun mereka mendengarkan nasihat, itu nggak ada manfaatnya. Ya, nggak juga beriman karena telah dikunci oleh Allah hati tersebut. Ya. Lalu mereka punya penglihatan, absor. Ya. Ini absor, Bu. Allah nggak perlu kunci, nggak perlu dikunci itu. Cukup Allah letakkan apa, Bu? Ini penghalang di depannya. Dan di atas penglihatan itu ada tutupan. Sehingga ya, walaupun mereka melihat sesuatu, ada musibah, ada bencana, ya, tidak juga membuat mereka itu bertobat dan beriman kepada Allah. Nah, ini sebab karena mereka nggak juga beriman. Ini orang kafir, Pak, Ibu. Dan akibatnya tidak akhirat karena kafir di dunia, walahum azabun azim. Mereka itu akan mendapatkan azab yang besar dari Allah. Berupa apa ya? Berupa dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi singkatnya, Ibu, ayat ini mau jelaskan orang kafir ya, kafir tulen ya, asli kafir. Ya, orang-orang kafir di Mekah itu, ya, yang syirik itu asli. Tidak ada orang beriman, ada asli kafir. Jadi zohirnya dia itu menyatakan dia itu kafir kepada Allah. Nah, lalu, Bu, masuklah golongan yang ketiga, mulai ayat yang ke-8. Apa itu? Golongan orang-orang munafik. Nah, jadi dibagi ya, ayat 1 sampai ayat ke-5 itu orang-orang bertakwa. Ayat ke-2 sampai ayat ke-6 7 itu orang-orang kafir, kafir asli. Jadi ketahuan dia kafir. Ya. Oke. Ustadz, bedanya azabun azim dengan azabun alim apa ya? Ya biar tulisannya. Biar ya, artinya sama kan, tapi kan tulisannya beda. Kalau azim itu azab yang besar. Besar. Kalau alim? Alim itu kan pedih. Pedih. Oh, baik. Ya. Jadi kalau saja terjemahnya harus azim besar. Kalau alim itu pedih. Pedih. Ustadz, yang ayat 7 itu tutupan, insyaallah itu tutupan, kok aneh ya kata-katanya, Pak Ustadz. Suaranya Bu nggak jelas, suara Ibu. Tutupan, Pak Ustadz, yang ayat. Betul, arti tutupan. Sawaun. Jadi Allah meletakkan, Bu, di atas ini mata apa? Tutupan, penutup, sehingga mereka nggak bisa melihat, ya, apa? Nggak bisa mengambil manfaat, ya. Jadi zahirnya mereka punya mata, Bu. Ini lihat nih, ada bencana kan, tuh. Tapi apa? Itu Allah pasang penutup. Akibatnya tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dia lihat. Jadi yang tertutup mata batinnya mungkin ya. Mata batinnya, bukan mata ininya, bukan. Ya, mata fisiknya melihat ya. Melihat, gitu. Hanya Ustaz. Ya sama dengan hati. Dia punya hati, punya telinga kan. Tapi itu Allah kunci. Artinya dia nggak bisa dapatkan manfaat dari apa yang dia dengarkan tersebut. Oke ya? Ya, saya Ustaz. Ibu, mau ya pasti. Tambahan itu kan jadi layuk minun, tapi ada tambahan jadi tidak juga. Juga itu tambahannya Ustaz. Jadi kan ya boleh. Ya. Itu bisa tambahkan, Bu. Jadi kata juga itu boleh tambahkan dalam penerjemahan sebagai pelengkap, tapi nggak harus. Ya, termasuk ini misalnya balahum adzabun azim ini kan mendapatnya kan tidak ada ini. Mendapatnya juga tambahan Ustaz. Bukan gini. Dan mereka Pasri, kan kalau arti asalnya apa? Ya. Walau dan bagi mereka, ya kan? Dan bagi mereka orang-orang kafir azab yang besar. Nah, kalau sudah terjemah bebas, boleh dicari kata lain yang semakna dengannya. Oh, iya. Apa? Dan mereka mendapatkan azab yang besar. Itu boleh begitu. Iya, iya. Itu dipakai sama terjemah kementerian. Iya. Begitu modelnya dia. Iya. Ya, Pak ya? Oke ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Saya teruskan ya. Jadi ayat ke-8 Ibu. 8 sampai ayat 20 itu golongan yang ketiga. Siapa? Golongan orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Siapa? Orang-orang yang secara zahir itu orang-orang yang secara zahir mengaku sebagai orang yang beriman. Ya, sebagai orang yang beriman. Tetapi mereka menyembunyikan kekafirannya. Nah, ini terjadi sewaktu apa? Nabi itu hijrah kota Madinah. Nabi jadi penguasa di sana, kemudian ada orang-orang Mekah itu, Bu, ya, apa orang Yahudi seterusnya itu pura-pura masuk Islam.
Gitu. Masuk Islam. Nah, tapi menyembunyikan kekafirannya. Itu nama orang munafik. Nah, ayat 8 ini dan seterusnya itu menceritakan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Oke ya, kita mulai. Kata Allah, wa minan nasi, kan ini wa dan min bu ini dari sebagian. Bukan min dari sebagian. Diterjemahkan apa? Di antara. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yakulu, tambahkan ada orang yang berkata, orang munafik maksudnya. Apa dia bilang? Amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Nah, kata dia. Dengan lisannya dia bilang apa? Kami telah beriman kepada Allah. Dan juga wabil yaumil akhir, kepada hari akhir. Itu kata mereka Pak tadi. Maka Allah bantah. Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka sungguh, itu ada kata bi, itu binya bi sungguh, ya. Padahal mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman. Ya kan? Kenapa? Karena yang beriman itu harus sama antara hatinya dengan lisannya. Mereka ini hanya di lisan mengatakan beriman, tapi hatinya menyembunyikan kekafirannya. Gitu, ya. Ini orang-orang munafik sekalian. Nah, orang munafik. Ayat berikutnya 9. Nah, Allah sebutkan mereka punya aktivitas, kegiatan, ya, punya sifat. Apa itu? Yukhadi'unallaha. Mereka itu dengan perbuatan itu mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga mereka hendak menipu orang-orang yang mereka telah beriman. Ya kan? Tapi apa kata Allah? Padahal mereka tidak menipu, ya, kecuali sebenarnya diri mereka sendiri. Dan mereka tidak menyadarinya. Lihat ini Bu, ya. Allah menjelaskan ketika mereka berbuat itu kan tujuan menipu orang beriman. Tapi Allah menjelaskan akibatnya itu sebenarnya akan kembali kepada mereka sendiri. Masalah apa? Bahasanya mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Karena apa? Akibat daripada itu kemunafikan akan kembali kepada mereka sendiri. Karena ya, takut ketahuan sebagai orang munafik kan? Gitu. Ya, kalau gampangnya apa Bu? Ada orang gali lubang untuk menzolim orang lain, ternyata dia itu jatuh ke dalam lubang tersebut. Sama orang munafik Ibu, pura-pura masuk Islam, ya, untuk mencelakakan orang beriman. Tapi Allah kan Maha tahu. Nah, Allah itu membongkar perilaku orang-orang munafik tersebut. Sehingga akibatnya kembali kepada mereka sendirian. Hidupnya nggak tenang paling minimal orang munafik itu. Karena apa? Karena Ambang-ambing. Gitu. Nah, dan mereka tidak sadar ketika mereka berbuat seperti itu. Ya, oke. Lanjut lagi. Ayat yang ke-10. Masih orang munafik. Kata Allah, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka orang munafik itu, maradun, ada penyakit. Nah, Bapak Ibu, penyakit apa yang dimaksudkan? Penyakit hati. Itulah kemunafikan, kesyirikan, keraguan. Nah, ya kan? Itu penyakit yang bertengger dalam hati-hati mereka. Akibatnya Bu, akibatnya apa? Allah itu menambahkan lagi penyakit kepada mereka. Sehingga semakin kafir, semakin ragu, semakin jauh dari Islam. Subhanallah. Ini bahayanya Bu kalau orang kafir itu. Ya, ada penyakit kafiran, akan bertambah kekafirannya lagi itu. Nah, itu orang munafik semakin jauh dari Allah. Itu di dunia. Dan bagi mereka azab yang pedih. Dan nanti di akhirat, dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Pedih, menyakitkan. Nah, kenapa Pak? Kenapa? Mereka mendapatkan azab pedih. Bima kanu, ini bi dengan disebabkan karena dulunya mereka berdusta. Selalu berdusta. Ya, disebabkan mereka dulunya selalu berdusta. Bima, dengan sebab, ini ma boleh nggak diterjemahkan ya? Ini ma tambahan kata sebenarnya. Jadi nggak mesti disebutkan. Ya, jadi langsung bima disebabkan mereka dulunya
Yakdhibun selalu berdusta. Itu orang munafik, selalu berdusta itu, selalu bohong. Nah, gara-gara bohong, akibatnya apa? Lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Gitu ya. Oke, Pak? Bisa dipahami ini? Oke. Ya, Ustaz. Berikutnya lagi. Ya, perhatikan berikutnya, Bapak sekalian. Wa idza qila lahum. Oke. Ayat berikutnya. Ayat yang ke berapa nih? 11. Ayat yang ke-11 ya. Oke. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Ibu, apa kerusakan yang dimaksud? Apakah bakar hutan, buang sampah sembarang? Bukan itu. Tapi kerusakan, kesyirikan, kemunafikan, itu yang dimaksudkan kerusakan sini. Kemungkaran. Nah, kemungkaran. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian berkerusakan, berbuat kemunafikan. Mereka menjawab, Abu, kami sesungguhnya hanyalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Enggak, kami enggak merusak kok. Tapi sebaliknya, kami mau berbuat kebaikan ini. Kebaikan untuk umat, untuk bangsa, untuk negara. Orang saleh. Jadi ada orang berbuat keburukan sebenarnya. Tapi apa? Tapi mengatakan ini tujuannya bagus. Ya, itu kata orang munafik, Bu. Nah, dan sama kita ada begitu orang-orang yang berbuat sesuatu, oke? Tapi kita ingatkan nggak boleh, ya itu merusak. Apa dia bilang? Ini bagus ini. Ya sekarang kayak kejadian di Prancis ini, Bu ya. Orang buat kartun menghina Nabi, ya diingatkan nggak boleh. Apa dia bilang? Ini bagus ini, apa kebebasan berekspresi, jangan dicegah. Itu ekspresi orang, nggak boleh dilarangi. Nah, ini ungkapan yang muncul, Bu. Ya. Apa kata mereka? Kami hanyalah hendak memperbaiki. Membebaskan orang ekspresi, nggak boleh ditahan, nggak boleh dihalangi. Kan nggak begitu sebenarnya. Nah, itu, Bu, jawaban orang munafik seperti begitu, Bu. Jangan kalau berkerusakan. Nah, mereka mengatakan, kami hanyalah orang-orang yang memperbaiki. Maka masuklah ayat 12. Apa kata Allah? Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, akan Ustaz, ada ngeles, Ustaz. Hah? Enggak, itu orang yang suka ngeles bilang. Oh kan. Ya, betul, orang ngeles ya. Ngeles. Jadi apa kata Allah, Bu? Ingatlah, sesungguhnya mereka itu benar-benar. Mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar. Ya kan, Bu? Nah, jadi ini asalnya, Bu, sifatnya orang munafik. Ya. Tapi bisa jadi, Bu, sebagai orang yang merasa muslim, ya karena nggak sadar berbuat seperti gini. Nah, contoh ya misalnya gini. Sekarang ini, Bu, itu mulai ada bahkan mempromosikan diri dia. Tokoh-tokoh orang punya keilmuan. Bahkan saya berdalil dengan Al-Quran. Apa dia bilang, Bu? Ya, Al-Quran menunjukkan tentang bolehnya itu LGBT. Ya, Bu, boleh LGBT. Ya, ini dalilnya kata dia. Ya, maka apa dalilnya itu nggak boleh kan? Tapi kan ada yang menunjukkan bolehnya itu. Kenapa? Itu adalah fitrah ciptaan Allah. Allah yang ciptakan dia jadi seperti begitu. Dia suka laki-laki, dia laki-laki suka laki-laki. Dia perempuan suka perempuan. Allah ciptakan dia begitu. Nah, ingat kenapa? Jangan seperti itu. Nah ini, sesungguhnya mereka setelah diingatkan, ya mereka orang-orang berbuat kerusakan akan, tapi mereka tidak menyadarinya. Ya, ya. Maka ini, masya Allah, semua Allah jaga ini dari seperti begini nih, seperti begini. Oke, sekarang kita pindah ya, ayat yang ke-13. Oke, siapa mau terjemahkan ayat 13 ini? Saya, Ustaz. Ya, silakan, Pak Yud. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang atau manusia telah beriman. Ya, betul. Terus? Qalu anu'minu kama amana syufaha. Mereka menjawab, kami telah beriman sebagaimana
anu'minu. Salah. Nah, mereka berkata atau menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang lain yang telah beriman yang kurang berakal itu? Coba dirapikan Pak, sebagaimana orang-orang yang kurang akal itu telah beriman, gitu. Dibalik. Oh, ya. Jadi mereka berkata atau menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang lain telah beriman yang kurang berakal itu? Orang-orang yang kurang akal. Orang yang kurang akal. Ya. Oke, terus. Ala innahum humuf sufaha. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang berakal. Walakin la ya'lamun. Akan tetapi mereka tidak mengetahui atau tidak menyadarinya. Oke, benar ya, pas ya. Alhamdulillah. Soalnya wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kalian kama amanana, sebagaimana manusia atau orang lain telah beriman. Qalu, mereka telah berkata, disingkat mereka berkata. Boleh mereka menjawab, itu boleh. Itu terjemah makna, ya. Anu'minu, apakah kan? Anu'minu, apakah kami akan beriman? Ada teman kata akan ya. Apakah kami akan beriman? Kama aman sufaha, sebagaimana orang-orang yang bodoh itu kurang telah beriman. Nah, ala innahum sama ini. Ingatlah, sesungguhnya mereka menjadi apa? Ingatlah, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang kurang akal atau bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Ini ya'lamun dia kata ilmu ini. Ya'lamun dia kata ilmu. Ya'lamun mengetahui. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Oke. Ibu lihat nih Bu. Ya. Pola garis terpakai kan? Aminu. Garisnya hitam. Apa tuh? Hitam perintah akhiranlah. Dari kata iman berarti berimanlah. Nah, kan gitu. Iya, lamar. Nu'minu garisnya merah. Merah sekarang tanpa telah. Dari kata iman. Pelakunya kami. Kami beriman. Nah, kan terpakai tuh ilmunya di sini. Oke. Cukup ya? Nah, nanti untuk penjelasannya sebentar. Sekarang terjemah dulu. Oke, yang sudah daftar siapa ya? Ibu Nurlela ya? Belum ya? Yang sudah Oh, ya, Pak Cecep dulu. Ya. Pak Cecep atau Ibu Nurlela ya? Di depan. Silakan Pak Cecep. Ya. Yang ayat 14 tadi ya? Ya, lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka telah berjumpa orang-orang yang mereka telah beriman, qalu, mereka telah berkata, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka telah bertemu kepada setan-setan mereka, kembali mereka telah kembali. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka telah kembali kepada setan-setan mereka, qalu, mereka telah berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu, sesungguhnya hanyalah kami, mustahzi'un, orang-orang yang orang-orang yang memperolok-olok. Masya Allah, ini sudah mantap banget cara menerjemahkan ini ya. Udah benar ya, seperti tadi itu ya. Ibu lihat ini, Bapak, polanya berulang kan? Lagu ada garisnya hijau, ada waw. Mereka telah apa? Cari di kamus, bertemu. Amanu tuh sudah berulang 2 kali. Mereka telah beriman.
Qalu sudah 3 kali berulang. Mereka telah berkata. Amanna sudah 2 kali berulang. Tuh lihat kan? Masya Allah. Berulang-ulang ini kata orang biru nih. Kami telah beriman. Qalu mereka telah. Cari di kamus kembali. Mereka telah kembali. Qalu berulang lagi. Masya Allah. Tuh lihat. Kata-kata ini mulai berulang-ulang ini. Padahal baru ketiga kan? Mustahzi'un. Garisnya biru. Orang yang. Di kamus apa? Orang-orang yang mengolok-olok. Innama nahnu. Sesungguhnya hanyalah kami dibalik. Sesungguhnya kami hanyalah. Begitu. Orang-orang yang mengolok-olok. Ya. Jelas ya? Oke. Jelas ini? Selanjutnya Ustaz. Ya, selanjutnya Bu yang sudah list dulu namanya. Siapa? Ibu Nurlela. Saya Ustaz. Ya, iya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yastazi'u bihim. Allah memperolok-olokkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mantap, Masya Allah. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Ibu, kan dengan mereka ya. Nah, itu binya nggak diterjemahkan. Itu binya apa? Dia satu paket dengan kata yastahzi'u. Seperti stand up. Stand up. Kan? Itu kata itu. Sama ini, Bu. Yastahzi'u bihim. Mengolok-olok mereka. Dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka terombang-ambing. Betul ya? Oke. Yang terakhir, siapa ini yang sudah setoran? Yang sudah list namanya? Kan ada Pak Cecep, ada Ibu Nurlela, satu lagi tadi siapa? Ada? Ada yang nomor 1, ada yang nomor 1 di atas tuh. Siapa itu namanya? Lupa saya. Di atasnya Pak Cecep ada tadi. Siapa namanya itu? Saya Pak Yud. Oh ya Pak Yud, oh sudah Pak Yud ya. Oke. Sudah tadi. Siapa yang mau terjemahkan ayat terakhir? Lanjut aja lagi Ustaz. Tunggu dulu. Bagi-bagi rezeki. Rezeki betul. Ada yang mau coba? Pak Ustadz saya. Ya silakan Ibu. Oke, silakan Ibu. Tapi sebelumnya Pak Ustadz saya ini masih bingung di ayat ke-10 yang terakhir. Bu, yang bingung nanti belakangan. Sekarang terjemahkan dulu. Nanti kita break lagi. Atau nanti di grup lah baru tanyakan ya. Atau secara japri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina. Orang-orang yang Ulaika belum terjemahkan. Mereka itu orang-orang yang istarau dalalata bil huda. Mereka telah menukar kesesatan dengan hidayah. Fama robihat tijaratuhum. Mereka maka tidak mereka telah beruntung. Bukan. Tidak. Perniagaan mereka tidak beruntung. Betul. Maka perniagaan mereka tidak beruntung. Terus. Wa makanu muhtadin. Dan mereka bukan orang-orang yang telah mendapat hidayah. Ya betul. Dan mereka bukan orang-orang yang mendapat hidayah. Atau bisa juga dan mereka tidak menjadi. Kan kanu menjadi kan? Dan mereka dulunya disingkat. Dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Ya. Ya. Bisa begitu. Ya. Ulaikal ladzina. Mereka itu orang-orang yang ishtarawud dalalata bil huda. Oke? Membeli mereka telah menukar bil huda dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Itu garis hijau kan? Oh iya. Beruntung. Maka tidaklah beruntung tijaratuhum perniagaan mereka. Bu, ini robihat sebuah kan? Asalnya ada Ibu, dia perempuan telah.
Nah, ini kita belum belajar ilmunya ya. Mereka telah beruntung. Ya, dia enggak. Robihats. Robiha robihu. Ini kita belum belajar ilmunya. Artinya dia perempuan telah beruntung. Maksudnya apa, Bu? Ya, tijaroh, perniagaan. Itu kata perempuan dalam bahasa Arab. Ya. Kalau mau digabung jadi maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Terus wa makanu muhtadin, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, itu muhtadin Pak, warna biru kan? Dari kata hidayah. Ya, dari kata hidayah itu. Ya, garisnya biru kan? Apa artinya? Orang-orang yang mendapat hidayah. Ya, oke. Ishtaro, lihat Bu, ishtaro kan? Ishtaro ada waw, mereka telah apa di kamus? Membeli atau menukar. Ya kan? Tuh. Jadi Bu, ini kata susah Bu. Kata apa jarang muncul kan? Aneh kata artinya. Tapi dua sudah ketahuan. Masanya telah dan pelakunya adalah mereka. Tinggal satu yang muncul di kamus, yaitu perbuatannya. Nah, ini manfaatnya kalau belajar apa? Pola garis ini. Ya, udah ketahuan pola-polanya. Oke ya, sekarang Bu, saya menjelaskan maknanya. Ya, Ustaz, Robihat. Kenapa Robihat? Robihat. Perempuan ya Pak? Ya, jadi Bu gini Bu, itu dalam bahasa Arab Ibu. Tijaratun, kalau ya. Akhirannya pun Ya, mu'annas. jadi intinya gini Bu, intinya itu Robihat secara asal artinya dia perempuan telah beruntung. Dia apa? Jelaskan, yaitu perniagaan. Karena itu perniagaan dalam bahasa Arab adalah kata perempuan. Mu'annas. Ya? Tuh. Perempuan. Tapi ini Bu, kita belum belajar ilmunya ya. Tapi kita sampaikan seperti itu bentuknya. Terjemahkan. Ustaz. Makanu ya. Tidak menjadi. Kenapa? Wa makanu itu jadi terjemah jadi wa makanu tidak menjadi. Tidak itu bisa dua Pak. Bisa dua cara menerjemahkannya. Maka mereka bukanlah gitu. Mereka bukanlah ya. Bisa juga mereka bukanlah orang-orang yang mendapat hidayah atau dan mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Itu dua-duanya boleh. Ya. Itu mau tunjukkan apa? Mereka tidak menjadi orang-orang yang mendapat hidayah. Ya. Bisa dua cara menerjemahkannya. Enggak masalah itu. Jadi boleh masih berbeda, yang penting apa maknanya sama, ya. Dua-duanya boleh ya. Bisa. Oke. Sekarang saya masuk Ibu ya. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13. Masih orang-orang munafik. Apa kata Allah? Dan apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah kalian, jangan munafik. Ya. Sebagaimana siapa? Manusia beriman. Artinya para sahabat telah beriman. Nah, mereka mengatakan, apakah kami ini akan beriman? Sebagaimana para sahabat yang bodoh itu beriman. Jadi mereka mengatakan, itu para sahabat yang telah beriman sebagai orang-orang yang bodoh. Kata mereka, ngapain? Kami beriman seperti mereka, orang bodoh itu. Maka Bu, Allah menjawab, ingatlah, sesungguhnya mereka lah benar-benar orang-orang yang bodoh, kurang akal. Akan tetapi mereka tidak mengetahui. Nah, ini Bu. Ini banyak orang Bu, sebenarnya itu orang yang bodoh, yang nggak punya ilmu, tapi ngaku-ngaku dan merasa sebagai orang yang pintar. Nah, termasuk masalah agama. Nggak belajar, tapi merasa mengerti masalah agama ini. Ya, bicara komentar tentang masalah ini. Nah, ini seperti begini Bu. Seperti begini gambarannya, ya. Ini sejarah munafik ini yang seharusnya kita tinggalkan. Ya, oke. Berikutnya ayat 14. Masih orang munafik. Ya. Oke, masih orang munafik ya. Saya lanjutkan dulu ya. Dan apabila mereka berjumpa orang munafik ini ya dengan orang yang telah beriman, ya, mereka mengatakan, kami telah beriman seperti kalian. Jadi orang munafik ketemu orang beriman yang lain ya, yang asli beriman. Mereka bilang, amanna, kami telah beriman seperti kalian. Tetapi apabila mereka itu kembali kepada syaitan-syaitan mereka, ya, kepada syaitan-syaitan mereka, oke. Terus. Kanan. Luar biasa. Oke, saya matikan ya. Semangat sekali tuh. Oke, lanjut ya.
Dan apabila mereka kembali, okay, bertemu dengan siapa? Dengan setan-setan mereka. Maksudnya siapa? Yaitu pemimpin kafir yang asli. Jadi pemimpin kafir yang asli kafir. Oke. Nah, kalau ini orang munafik, dia bertemu dengan pemimpin asli kafir. Allah bilang dengan istilah setan-setan mereka. Nah, mereka berkata apa? Sesungguhnya inna. Ini apa dua kata ya? Inna na. Disingkat menjadi inna ma'akum. Sesungguhnya kami bersama kalian. Kami seperti kalian. Loh, tadi waktu jumpa bilang beriman. Enggak. Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang mengolok-olok saja. Ya, itu cuma mengolok, nggak serius itu. Ya gitu, kata mereka. Subhanallah. Kata orang munafik. Akibatnya ayat 15. Allah balas. Apa? Allah memperolok-olok mereka. Artinya Allah membalas mengolok-olok mereka. Gitu. Dan Allah membiarkan mereka itu terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dalam kesesatan, kekafiran mereka tersebut. Ya kan? Itu orang munafik sekalian. Apa terjadi? Karena dia pura-pura masuk Islam. Oke, Bu? Dia sebenarnya, Bu, tanpa disadari kan dia nggak diakui. Nggak diakui di golongan orang kafir. Ya. Nggak diakui oleh orang-orang beriman juga. Secara asal itu. Ya. Akibatnya apa, Bu? Dia ini itu seperti orang di kapal terombang-ambing. Nggak jelas mau ke sini atau ke sana. Nah, ini, Bu, Allah biarkan orang terombang-ambing, larut dalam kekafiran mereka tersebut. Gitu. Sehingga selalu, Bu, ada perasaan khawatir ketahuan oleh orang-orang beriman, kan gitu. Atau sama dengan kafir pun, jangan-jangan dia ini cuma pura-pura masuk Islam, ya kan? Dia nggak setia sama kami. Nah, ini, Bu. Allah pun apa? Allah nggak langsung hukum dia, Ibu. Itu orang munafik kadang-kadang Allah nggak langsung menghukum dia, Allah biarkan dia larut dalam kemunafikannya. Nah, ini bukan bahaya sebenarnya, kasihan. Nah, ini terjadi. Ini yang terjadi. Nah, itu Allah pakai bahasa apa? Pakai bahasa Allah membalas olok-olokan mereka. Gitu, Bu. Karena nggak langsung dihukum itu. Kenapa? Nanti dikumpul di akhirat menjadi orang yang paling dangkal, paling dalam neraka. Jadi dia nggak sadar itu. Dia nggak sadar. Itu bahaya orang munafik. Nah, kenapa begitu? Ayat ke-16. Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan hidayah. Kan begitu, Bu? Asalnya mereka Allah berikan hidayah, sudah punya hidayah. Oke? Tapi ini, Bu, hidayah, Bu, mereka tukar. Ya, tukar mereka mengambil kesesatan, yaitu kemunafikan tersebut. Ini seperti jual beli. Seperti punya barang bagus namanya hidayah, ya. Ini ditukar. Diambil dengan barang buruk, namanya apa tuh? Namanya kemunafikan tersebut. Seperti jual beli. Nah, maka Allah bilang, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka orang-orang munafik tersebut. Artinya nggak beruntung. Perbuatan mereka itu kemunafikan. Pertama. Dan yang kedua, dan mereka tidak akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Artinya apa? Tidak akan dapat hidayah Allah untuk kembali kepada keimanan. Karena apa? Terus larut dalam kemunafikannya sampai mereka mati. Kayak, Bu, jarang ada orang munafik yang bertobat. Gitu. Beda dengan kafir tulen itu. Kafir asli kan itu bisa cepat bisa beriman karena dia sadar dia itu ada kesalahan padanya kalau dia tahu. Ya. Oke. Bapak Ibu, kurang lebih itulah makna ya daripada ayat-ayat yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillah. Tentu ini kan baru pertama kali ya. Ya. Kami coba bantu tafsir global. Saya mohon, Bu, ini nanti kita akan kirimkan videonya kembali nih. Mohon didengarkan ulang dan diulang kembali insya Allah Ta'ala. Dengan seringnya mengulang insya Allah harapan kita semakin bagus kita punya cara menerjemahkannya. Tapi ini sudah mulai kelihatan, Bu. Kata warna merah itu berulang-ulang kan? Sebagai kata warna biru sudah mulai berulang-ulang. Itu nampak dari angka-angka yang ada di bagian bawah itu. Ya. Nah, demikian. Pak Ustadz mau tanya. Ya, silakan Ibu. Kalau itu lihat di Al-Quran, kalau hudan itu diartikan dengan petunjuk, bukan hidayah. Sama ya Pak Ustadz? Ya, sama, Bu. Kan apa arti hidayah? Petunjuk. Nah, cuma kita, Bu, lebih memilih menggunakan kata hidayah karena lebih kuat secara makna. Masya Allah.
itu artis mendapatkan hidayah Allah. Ya kan? Lebih kuat, Pak. Masya Allah, itu artis mendapatkan petunjuk Allah. Ya, secara mata lebih kuat. Karena dia menggambarkan apa? Menggambarkan mendapat petunjuk berupa keislaman, kesolehan. Maka lebih bagus kita pakai kata apa? Kata hidayah untuk menerjemah kata hudan tersebut. Ya. Oke, Bu ya, Ibu Nasra. Ustaz, boleh bertanya? Silakan Ibu. Nasra. Terakhir. Nasra ini. Yang ayat setelahnya boleh ya? Ayat 17. Oh, belum boleh. Belum boleh. Ya. Tidak, cuma mengenai ininya Ustaz. Ada tulisan yang 2:17 yang kiri bawah, kanan bawah. Boleh ya? Pola garis, pola angka. Iya, pola angka. Ini kan ada 2 kamasali. Iya. Kenapa Ibu? Kamasali berarti kan sudah 2 kali berulang. Betul, iya. Nah, terus ada 17, berarti ya. ayat sudah 17 berarti di ayat yang sama. Di ayat yang sama kan? Di ayat 17, berarti di ayat yang sama Ibu. Oh iya. Ya, sama. Oh iya, yang pertama ya, masalu. Ya. Jadi masalah pertama itu maksudnya. Oh iya. Oke ya? Cukup ya? Oke, Bapak Ibu, untuk minggu depan, oke, mohon dikerjakan setengah halaman berikutnya. Ya. Jadi dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-70 dan mohon di-store di grup kita ya. Jadi sama di foto dulu baru direkam suaranya, Bu. Bu, ini sengaja kenapa kita suruh merekam? Untuk melatih kita mengulang-ulang. Gitu. Itu tujuannya, Bu ya. Nah, maka 17 sampai berapa, Pak? Sampai 20. Ya. 20. Itu pas orang munafik ceritanya itu selesai sampai di situ. Ya. Oke, cukup ya Bu ya. Nah, demikian alhamdulillah. Bu, sampai di sini kita bisa melihat bagaimana kita sudah menghafal apa? 1, kertas ajaib. Kertas ajaib. Pola warna, garis dan angka sudah selesai, sudah pernah tahu kan? Dan yang paling utama sudah ngerti tentang fi'il madi. Yang 3 huruf dan yang 4 huruf. Ini contohnya Masya Allah banyak banget di Al-Quran. Banyak sekali. Ya. Anda hanya perlu apa? Mencari apa perbuatannya. Dengan apa? Nah, cari di sini. Kan gitu. Itu doang. Atau kalau warna biru, bisa tebak-tebak apa asalnya. Tuh, kafaru, kata kafir. Ada waw, mereka telah kafir. Zolamu, ada waw, mereka telah. Dia kata zolim, berarti mereka telah zolim. Itu yang terjadi. Kalau Anda belajar terus itu. Ya. Makanya apa? Ulang sendiri, bisa coba sendiri yang lainnya. Yang 4 huruf itu juga dihafal ya Pak Ustadz? Ya, itu tugas untuk minggu depan. Tugas untuk minggu depan apa? Ibu memilih satu kata, dari kata iman, infak, lalu di-store di grup juga, seperti yang biasa. Ya. Oke ya? Ya. Sedikit sekali Ustadz. Cukup ya? Cukup ya Bu ya? Oke. Kita itu biar doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah ya Ustaz.